Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online GSJ CWS Kelapa Gading. Baik secara atau dilakukan melalui church online maupun juga melalui YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Ikutlah memuji Tuhan dan juga kita dengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ketekunan yang hebat yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita dituntun oleh Tuhan untuk membiasakan diri bertumbuh secara online pada masa pandemi ini. Dan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Pendeta Erik Kunarto, dan saya percaya beliau akan jadi berkat besar bagi kita semua. Saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka kebaktian kita. Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, untuk bangsa negara kami, Engkaulah yang memberi keselamatan dari berbagai situasi-situasi yang berbahaya, situasi-situasi yang sangat tidak baik bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu, bagi seluruh negeri kami, bahkan Tuhan apa yang terjadi di dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemulihan serta kesembuhan dari teman-teman kami yang telah terpapar, kiranya mereka akan dapat segera pulih dan diluputkan dari bahaya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dan mengikuti kebaktian ini dengan hati penuh berkat. God bless.
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada hari ini di dalam satu tema yang cukup menarik. Mengapa orang tidak lagi bergereja? Tetapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucapkan puji dan syukur, limpah terima kasih kalau kami boleh kembali lagi mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan, itu akan menjamah setiap kami, akan menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, sehingga kami kembali lagi untuk semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu beracara dengan leluasa di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, amin. Sekali lagi tema kita adalah mengapa orang tidak lagi bergereja. Artinya ini kita bicara soal orang-orang yang pernah bergereja, pernah menjadi jemaat di suatu gereja tertentu. Tetapi kemudian mereka tidak datang lagi ke gereja atau tidak datang lagi beribadah. Kita tidak berbicara soal orang-orang yang memang belum pernah datang ke gereja atau tidak mau datang ke gereja. Atau pada saat ini gereja memang sedang tidak mengadakan ibadah karena ada pandemi COVID-19. Ya. Jadi sekali lagi kita mencoba melihat mengapa ada orang-orang yang tadinya sudah berjemaat, bergereja, rajin datang ke gereja, tetapi sekarang sudah tidak lagi hadir ke gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyebabnya bisa ada pada gereja yang bersangkutan atau pada jemaat itu sendiri. Nah, penyebab pada gereja itu saya banyak sekali, maupun juga penyebab dari jemaat itu sendiri itu banyak sekali. Cuma untuk hari ini, untuk bahasan kali ini, itu saya akan ambilkan 5 saja ya supaya tidak terlalu panjang. Penyebab pada gereja itu yang pertama adalah doktrin atau ajaran gereja yang dianggap sudah melenceng. Yang kedua, gembala sidang atau staf pastoralnya atau pengurus gereja tidak memberikan pelayanan dengan baik. Yang ketiga, acara atau suasana gereja yang monoton, tidak hidup atau tidak cocok bagi jemaat yang bersangkutan. Yang keempat, gereja tidak memberikan kesempatan untuk melayani. Dan yang kelima, motivasi gereja yang dianggap sudah tidak benar lagi. Nah, sedangkan penyebab pada jemaat, saya ambilkan 5 yang menurut saya ini yang paling relevan untuk saat ini adalah, yang pertama adalah jemaat merasa saya bisa mendapatkan pengkhotbah, pelajaran yang lebih baik lagi melalui medsos ataupun melalui internet yang ada sekarang ini. Yang kedua, belajar firman dan menyembah Tuhan bisa dilakukan sendiri di rumah kita masing-masing. Alasan yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah jemaat tidak menemukan persekutuan atau persaudaraan yang diharapkan. Yang keempat, jemaat kecewa atau ada akar kepahitan dengan gembala sidang atau staf pastoral atau pengurus atau bahkan dengan jemaat lainnya. Dan yang kelima, acara dan suasana gereja yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan rohani jemaat yang bersangkutan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lebih detail lagi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Penyebab pada gereja, doktrin atau ajaran gereja yang dianggap sudah melenceng, sudah tidak cocok lagi dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran dari jemaat yang bersangkutan. Oleh karena itu dia merasa tidak nyaman lagi untuk beribadah di gereja yang bersangkutan. Kira-kira apa saja doktrin, contoh doktrin yang sudah melenceng? Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya ada contoh gereja yang sudah tidak percaya lagi kepada kisah penciptaan.
Ya, selama ini mungkin jemaat yang bersangkutan berpikir bahwa penciptaan yang diceritakan di dalam kitab Kejadian itu adalah sungguh satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang ajaib itu, Tuhan yang besar itu. Sehingga sekarang ada pengajaran yang mengatakan itu bukan suatu kisah penciptaan yang sebenarnya. Dan ini membuat jemaat yang bersangkutan merasa tidak cocok lagi dengan gereja yang bersangkutan. Ya, atau kisah air bano. Mungkin gereja tersebut sudah tidak mempercayai lagi kisah yang diceritakan di dalam Alkitab tentang air bano. Sedangkan jemaat tersebut sejak dari kecilnya sudah merasuk di dalam pikirannya bahwa itu adalah suatu kejadian yang nyata. Dan ini membuat satu rasa bahwa dia merasa tidak cocok lagi dengan gereja yang bersangkutan. Ya. Atau ada lagi perasaan dia atau pendapat dia, kenapa gereja ini sepertinya tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan ini juga bisa membuat penyebab akhirnya jemaat ini yang sudah atau yang masih percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung, akhirnya mengundurkan diri, menarik dirinya dan tidak pernah datang lagi ke gereja yang bersangkutan. Hal yang lain adalah gereja sudah tidak lagi menekankan soal memenangkan jiwa, tetapi lebih sering berbicara soal kemakmuran, keberhasilan, bahkan mungkin belakangan ini ada ajaran tentang berdoa menjarah berkat-berkat orang-orang yang tidak percaya. Nah, mungkin jemaat yang bersangkutan sudah tidak merasa serak lagi, tidak merasa sejahtera lagi dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Oleh karena itu mungkin secara perlahan dia mulai mengundurkan diri dan tidak pernah datang lagi ke gereja yang bersangkutan. Hal yang lain mungkin doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh gereja tersebut adalah mengenai persepuluhan yang tidak lagi diajarkan. Ini juga bisa menjadi penyebab karena si jemaat yang bersangkutan dari sejak kecil sudah ditekankan harus membayar perpuluhan. Tetapi di gereja ini justru hal yang berbeda yang diajarkan. Ini bisa menjadi penyebab juga bahwa dia merasa ini ajarannya berbeda dengan apa yang dia percayai. Ya, atau mungkin yaitu penggunaan dari minyak urapan yang secara berlebihan. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab juga. Ya. Dan kemudian ada juga, ini pernah kejadian. Ya, dan akhirnya banyak jemaat yang mengundurkan diri atau tidak lagi berjemaat di gereja tertentu itu adalah karena gembala sidangnya mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah milik gembala sidang. Dan ini banyak jemaat yang merasa tidak cocok. Ya, puji Tuhan, kita di GSJA, kita menggunakan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan, itu dikembalikan lagi untuk pelayanan semuanya di semua gereja-gereja GSJA di seluruh Indonesia. Ya, tidak ada menjadi milik pribadi tertentu. Tetapi semua persepuluhan yang Bapak Ibu bayarkan itu diberikan kepada pengurus daerah, diberikan kepada pengurus pusat dan kemudian dibagikan lagi ke semua gereja-gereja GSJA yang ada di Indonesia dengan persentase tertentu. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang mungkin kurang nyaman karena apa yang selama ini dia dapatkan, yang selama ini dia imani, ternyata ketika gereja itu mengajarkan sesuatu yang berbeda, maka dia merasa tidak nyaman dan dia mulai mengundurkan diri. Itu yang pertama, yaitu mengenai doktrin atau ajarannya dari gereja yang bersangkutan dianggap sudah melenceng. Yang kedua, gembala sidang atau staf pastoral atau pengurus gereja tidak memberikan pelayanan dengan baik. Mungkin jemaat tersebut merasakan dirasakan pelayanan yang pilih-pilih kasih. Ya, ada yang merasakan mungkin pengurus gereja tidak cepat tanggap. Ya, ada juga yang kepinginnya selalu dibesuk. Sehingga ketika terlambat dibesuk atau tidak ditelepon, dia sudah merasakan, wah ini gak cocok dengan saya. Dan dia mulai meninggalkan gereja. Ini bisa saja terjadi
Ini sangat bisa terjadi. Ya, mungkin di zaman sekarang mungkin beda banget mungkin dengan zaman dulu, karena sekarang jemaat di satu gereja bisa banyak sekali. Kalau dulu mungkin sedikit, gembala masih bisa datang dari rumah ke rumah, tetapi kalau sekarang mungkin sangat sulit, apalagi di kota besar seperti Jakarta, ya. Tetapi ada jemaat yang mungkin menuntut supaya tetap diadakan pelayanan besuk, ya, ke tiap-tiap jemaat. Nah, ini mungkin bisa menjadi penyebab akhirnya jemaat tersebut mengundurkan diri dan tidak pernah datang lagi ke gereja yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, acara dan suasana gereja yang monoton, tidak hidup atau tidak cocok bagi jemaat yang bersangkutan. Misalnya, dia merasa bahwa ini yang khotbah ya itu saja, ya, dan tidak begitu menarik khotbahnya. Ya, kalau misalnya pengkhotbahnya itu saja, tetapi cukup menarik gayanya, kupasannya dan semuanya, mungkin itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau pengkhotbahnya kurang bagus, ya tentu ini akan menjadi masalah. Ya. Atau tema khotbahnya kebanyakan semua tentang sorga, neraka, dan tidak pernah menyentuh mengenai kehidupan sehari-hari yang sedang dialami. Saya jadi ingat dengan ipar saya yang bergereja di salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat. Dan saya waktu itu tanya dia, Robert, kamu masih beribadah di gereja kamu? Dan dia jawab, enggak lah bang. Kenapa? Saya bilang, ya katanya itu pendetanya setiap kali ngomongnya sorga, 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 sorga. Dia lupa bahwa saya masih ada di bumi. Pendetanya udah di sorga terus katanya. Dia lupa saya masih hidup di bumi. Dan akhirnya dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Nah Bapak Ibu, ya ini juga mungkin ya menjadi koreksi juga buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahwa khotbahnya mesti merambah juga kepada topik-topik yang lain. Bahkan kadang-kadang saya pernah ketemu seorang pengusaha yang rumahnya selalu ditempati oleh pendeta-pendeta yang terkenal. Kalau datang ke Jakarta nginepnya di rumahnya dia. Tetapi ketika saya tahu ternyata dia belum datang ke gereja, saya juga kaget. Dan saya tanya, kenapa Bapak belum datang ke gereja? Kenapa Bapak belum datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia? Dia bilang, saya masih belum serak dengan ajaran Kristen. Kenapa? Ya karena selalu bicaranya tentang sorga. Saya belum pernah dengar ajaran tentang berbakti kepada orang tua. Ini serius dia katakan. Dan saya agak kaget waktu dia berkata demikian. Agak sedikit tersentak saya. Dan saya katakan kepada Bapak ini, Pak, saya kira pendapat Bapak sama sekali salah. Di dalam Alkitab, orang tua itu menempati kedudukan yang paling tinggi di bawah Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan, setelah 4 perintah untuk Tuhan, perintah kelima itu adalah untuk orang tua kita. Hormatilah ibu dan ayahmu. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Kita harus menghormati ibu kita, ayah kita. Dan dia agak kaget juga. Loh, saya baru dengar sekarang ini loh katanya. Saya gak pernah dengar dari pendeta-pendeta yang lain yang mengatakan bahwa ibu dan bapak itu juga perlu dihormati. Nah, mungkin ini ada satu hal yang para pendeta juga harus mengerti. Bahwa khotbah kita juga harus merambah kepada sisi-sisi yang lain dari kehidupan kita. Seperti apa yang sudah Alkitab ajarkan. Yang berikutnya, musik mungkin juga ini menjadi masalah. Musik yang keras, yang kadang-kadang kalau anak-anak muda yang membawakannya bisa saja tidak menjadi cocok dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu sebabnya ada gereja yang membuat ibadah yang berbeda. Kalau mau yang musik full band itu ibadah kedua.
Tapi kalau yang biasa-biasa itu ibadah yang pertama. Ya, supaya jemaat bisa merasa cocok dengan keberadaannya. Ya. Kemudian juga mungkin gereja sepertinya tidak membolehkan jemaat mempunyai pendapat yang berbeda. Ini juga bisa membuat satu pendapat tentang firman Tuhan, ya, yang berbeda. Langsung dianggap sesat. Tidak boleh beda pendapat gitu. Nah, ini juga bisa membuat jemaat merasa sudah tidak cocok lagi, ya. Yang keempat, gereja tidak memberi kesempatan untuk melayani. Nah, ini juga banyak terjadi, ya. Saya melihat juga dan beberapa teman saya juga saya lihat mundur dari gereja. Kenapa? Karena merasa gereja tidak memberikan kesempatan untuk dia untuk melayani. Sedangkan gereja berpandangan berbeda bahwa dia belum melihat orang tersebut bisa untuk dipakai untuk sebagai pelayan Tuhan. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab orang bisa mundur dari gereja. Ada orang yang menggebu-gebu ingin melayani, tetapi sebenarnya belum siap. Dan gereja melihat itu bahwa dia belum siap, jadi belum dipakai untuk sebagai pelayan Tuhan, tetapi jemaat tersebut merasa kecewa. Bisa jadi, ya. Yang kelima, motivasi gereja yang dianggap tidak benar. Motivasi gereja yang dianggap tidak benar. Contohnya apa? Mungkin ada gereja-gereja yang hanya menargetkan untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat. Yang ujung-ujungnya sepertinya, maaf kalau saya bisa katakan terus terang, ya ujung-ujungnya adalah uang. Ujung-ujungnya adalah uang. Saya pernah dengar ini, ya ada gereja yang agak ini antar gereja, ya ribut karena berebut area pelayanan. Berebut area pelayanan. Sungguh ini sangat memalukan. Karena dia pikir ini area saya. Ini tempat saya. Ya. Kamu gak boleh masuk di sini. Waduh. Saya bilang ini kok lucu sekali gitu ya. Ujung-ujungnya uang. Dan ini yang tidak disukai oleh jemaat. Dan jemaat bisa mundur. Ya. Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat pada sisi jemaat. Pada sisi jemaat. Yang pertama, saya bisa mendapatkan pengkhotbah, pelajaran yang lebih baik melalui medsos internet. Hal ini sudah dibahas oleh Pak Budi minggu lalu. Dan sudah cukup jelas bahwa memang kita bisa mencari apa saja di internet, pelajaran-pelajaran yang luar biasa banyaknya. Materi-materi pelajaran luar biasa banyaknya, lengkap. Kita mau cari apa aja sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah. Ya, itu bisa kita lakukan. Tetapi menurut saya kita bisa belajar sendiri. Tapi beda kalau kita bisa belajar bersama-sama. Ya, suasananya pasti beda. Ya. Yang kedua, belajar firman Tuhan dan menyembah Tuhan bisa dilakukan sendiri di rumah. Betul. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Kita bisa doa secara pribadi. Tetapi doa secara komunal, doa secara bersama-sama juga diminta juga oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang mungkin jemaat bisa berpendapat bahwa dia tidak butuh gereja, dia bisa dapatkan itu semua. Ya, kalau pelajaran dia bisa dapatkan dari internet. Kalau belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan bisa dia lakukan di rumah sendiri. Ya, itu pendapat dari jemaat. Yang ketiga, dia merasakan bahwa dia tidak menemukan persekutuan atau persaudaraan yang dia harapkan di gereja tersebut. Kenapa? Karena pengurus gereja aja selama ini ya tidak tahu nama dia siapa. Ya. Tidak ada yang berusaha untuk mendekat dan mengenal dia lebih jauh lagi. Dan kemudian dia juga melihat ada pengelompokan-pengelompokan berdasarkan suku atau status sosial. Dan ini juga membuat dia merasa
ini saya tidak cocok dengan situasi yang seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini adalah alasan yang ketiga. Jemaat tersebut tidak menemukan tempat persekutuan atau rasa persaudaraan yang pas bagi dia. Yang keempat, jemaat tersebut kecewa atau ada akar kepahitan dengan gembala sidang atau staf pastoral atau pengurus gereja atau bahkan mungkin dengan jemaat lainnya. Bisa saja. Ya. Mungkin jemaat yang bersangkutan pernah ditipu oleh jemaat yang lain. Nah, ini pernah terjadi juga di gereja kami juga pernah terjadi dan dia merasa mungkin kecewa. Ya, kecewa dan kemudian bukan saja meninggalkan gereja tersebut, bisa jadi dia juga meninggalkan Tuhan. Nah, ini sebenarnya satu tindakan yang salah, ya. Tuhannya nggak salah kok. Ya, kenapa kita tinggalkan Tuhannya? Gerejanya nggak salah kok. Ya, kenapa kita tinggalkan gerejanya? Yang salah itu ya kita sendiri. Kenapa kita tidak teliti? Kenapa kita begitu ceroboh mempercayai orang? Ya, dan akhirnya kita tertipu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi ini bisa menjadi alasan. Ada kekecewaan, ada akar kepahitan sehingga seseorang meninggalkan gereja dan mengatakan mungkin sama aja. Orang gereja sama orang dunia sama aja. Ada juga tuh orang-orang di gereja yang nipu, ya. Benar, bisa saja ada, ya. Karena apa? Karena yang di gereja itu gak semuanya orang-orang yang benar, ya. Ada orang-orang yang memang sengaja untuk mencari korban, bisa saja ada, ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita juga dituntut untuk selalu berhikmat di dalam melakukan apapun juga. Misalnya joinan untuk usaha atau apa, itu harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Nah, kemudian kecewa karena mau minta diistimewakan oleh gembala sidang. Tetapi gembala sidang sepertinya tidak menanggapinya. Ada ini orang-orang yang seperti ini. Dia merasa bahwa dia harus diistimewakan. Tetapi gembala sidang tidak bisa memperlakukan seperti itu. Ya. Dan kemudian dia merasa kecewa. Ini bisa terjadi. Ya. Mungkin sering juga terjadi ini. Ada juga yang mungkin simple, sepele sekali. Seseorang meninggalkan gereja karena apa? Karena bangku yang biasa dia tempati itu diduduki oleh jemaat yang lain. Sehingga dia merasa kesal, dia merasa kecewa. Minggu depan sudah nggak datang lagi. Bisa jadi seperti itu. Dan ini memang alasan yang sangat konyol sebenarnya gitu ya. Ya kalau bangkunya ditempati orang lain ya carilah bangku yang lain. Masih banyak bangku yang lain ya. Kalau perlu bawa bangku sendiri gitu. Ya, jadi terlalu simple, terlalu sepele permasalahan itu. Yang kelima, acara dan suasana gereja yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan rohaninya. Misalnya, bahasa dari pengkhotbahnya yang susah dipahami, mungkin terlalu tinggi bagi dia, mungkin terlalu banyak bahasa asingnya, sehingga dia tidak mengerti. Nah, dengan demikian jemaat tertentu bisa merasa ini nggak cocok buat saya. Buat jemaat yang lain mungkin merasa sangat cocok, sangat pas. Nah, ini memang kelas saya, ya enak. Rasanya mencernanya enak. Tetapi buat jemaat tertentu dia bisa merasakan gua nggak ngerti apa yang ngomongnya gitu. Ya, ini sebenarnya juga pernah terjadi di gereja kami ketika kami mengundang seorang pengkhotbah dan dia menggunakan bahasa asing, Arab, Ibrani dan segala macam. Ya, mungkin menurut dia luar biasa ya. Luar biasa sekali karena dia mengerti bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kemudian saya kebetulan mendengar ada jemaat yang komplain kepada gembala sidang. Bilang, Pak itu siapa sih? Jangan diundang lagi lah. Saya bingung gak ngerti gitu bahasanya gitu. Nah ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kalau kita khotbah itu kita harus lihat dulu.
siapa jemaat ini, ya. Apakah dia bisa mengerti dengan banyaknya bahasa-bahasa asing yang kita gunakan? Atau bahasa asing nanti akan bisa membuat dia pusing dan akhirnya membuat dia meninggalkan gereja. Ini perlu kita sadari juga, ya. Kemudian tema khotbah, ya itu tadi kebanyakan tentang sorga, neraka, semua itu. Ya, tidak ada yang lebih membahas bagaimana sih misalnya kita menghadapi kehidupan di dunia ini senyata-nyatanya, ya, dengan bekerja atau dengan apa gitu. Nah, ini kadang-kadang jarang dibahas, ya. Ini juga yang bisa menjadi penyebab bahwa seseorang merasa setiap kali yang dibahas itu aja, itu aja. Dia tidak merasa diperlengkapi dengan hal-hal yang lain. Padahal firman Tuhan itu berbicara dalam banyak sisi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada satu pertanyaan mungkin, dapatkah kita menjadi orang Kristen tanpa harus bergereja? Sesuatu yang unik, ya. Dapatkah kita menjadi orang Kristen tanpa harus bergereja? Mungkin kita akan menjawab, ya tentu saja dapat. Ya. Kita kenyataannya asal KTP kita ditulis Kristen, ya kita akan disebut orang Kristen. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Alkitab? Lain lagi ceritanya. Jadi saya bisa katakan, memang kita bisa menjadi orang Kristen tanpa pergi ke gereja. Tapi hal itu sama saja seperti kita menjadi pelajar tetapi tidak pernah mau pergi ke sekolah. Bapak Ibu bisa bayangkan, pelajar yang memang dia daftar, memang dia adalah murid di sekolah itu, tapi dia gak pernah pergi sekolah. Bagaimana jadinya anak itu? Yang datang ke sekolah saja belum tentu lulus. Apalagi yang tidak datang ke sekolah. Yang tidak belajar. Ya, pasti keadaan dia akan kacau balau. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan menjadi seperti serdadu yang tidak pernah bergabung dengan kesatuannya. Kita memang mungkin orang Kristen tapi gak pernah pergi ke gereja. Itu sama saja seperti kita adalah seorang tentara tetapi tidak pernah datang ke kesatuan kita. Kita tidak pernah dididik, dilatih, ya, didisiplinkan. Dan akhirnya mungkin kita akan menjadi tentara tetapi yang karakternya amburadul, ya. Kita bisa diibaratkan sebagai salesman yang tidak mau ngantor atau bergabung dengan tim penjualan dari perusahaan. Ini juga akan tidak mendatangkan hasil. Kenapa? Karena tim penjualan itu akan dididik, diarahkan secara baik. Tetapi dia tidak pernah ikut masuk ke dalam tim penjualan. Makanya dia tidak pernah akan menghasilkan buah atau penjualan yang diharapkan oleh perusahaan. Atau juga sebagai pemain drum tetapi tanpa grup band. Itu gambaran dari orang Kristen yang tidak bergereja, ya. Atau sebagai pemain sepak bola tapi tanpa kesebelasan. Dia main sendiri. Ya, tidak ada kesebelasannya. Ya, bagaimana dia mau bertanding? Pasti nggak bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus bergereja. Kita harus berjemaat. Kenapa? Karena itu adalah pertama, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 25, ayat yang sudah Bapak Ibu pasti sudah sangat mengenalnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Kita harus datang ke gereja.
Kita harus datang ke ibadah. Ini saya katakan termasuk di dalamnya adalah pertemuan-pertemuan di Komsel. Kalau memang ada, kita usahakan datang di Komsel itu. Kenapa? Karena disitulah kita akan dikuatkan. Ya. Bapak Ibu, saya melihat ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah datang ke gereja. Dan ada orang yang sekalipun dia lulus SMA mungkin, lulus SMP mungkin, tetapi dia rutin datang ke gereja. Ini kehidupannya pasti beda. Karena yang datang sering ke gereja pasti sepertinya ilmu pengetahuannya juga akan bertambah. Cara berpikirnya juga akan terus diperbaiki oleh khotbah-khotbah, oleh berbagai hal. Tetapi orang yang sama sekali tidak pernah datang ke gereja, itu cara berpikirnya pasti berbeda. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, berjemaat, bergereja itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, di dalam kumpulan orang-orang di gereja itu, itulah tubuh Kristus. Di mana kita adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Di mana kita bisa saling melengkapi. Di mana kita bisa saling membantu. Saya ambilkan dulu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 12. Ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi sebenarnya kita ini adalah satu tubuh. Tetapi kita adalah merupakan anggotanya saja. Nah, pernahkah Bapak Ibu melihat tangan yang jalan sendiri? Gak pernah lihat kan? Pasti tangan melekat kepada tubuh. Kaki yang jalan sendiri. Pernah Bapak Ibu lihat? Pasti gak pernah. Pasti kaki itu melekat kepada tubuh. Demikian juga kita. Setiap kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan itu sebabnya kita harus melekat kepada tubuh itu. Artinya kita harus bergereja. Kita harus berjemaat. Kita tidak bisa lepas dari tubuh Kristus. Kita tidak bisa jalan-jalan sendiri. Enggak bisa. Kita adalah tubuh. Kalau kita lepas sendiri, maka itu bukan tubuh lagi. Itu hanyalah sepotong tangan, sepotong kaki, mungkin secungkil mata. Ya. Kita bukan lagi tubuh itu. Tetapi kalau kita mau sempurna, mari kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita bersama-sama berjemaat di dalam satu gereja. Yang ketiga, gereja itu sebenarnya adalah tempat sekolah kita. Gereja itu kumpulan orang di mana sebenarnya disitulah kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya selalu sering tekankan, ikuti. Setiap ada kelas-kelas pelajaran firman Tuhan, ikuti. Setiap ada acara, kalau ada kesempatan waktunya, ikuti. Karena di gereja lah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan. Di gereja juga kita mendapatkan pembentukan karakter. Karena kita banyak pasti ada gesekan. Kita pasti mendengarkan omongan orang yang gak enak. Dan ini pasti membuat hati kita juga kesal. Tetapi ini adalah satu pelajaran buat kita. Apakah kita akan mengumbar kemarahan kita, atau kita mau mengampuni dia? Nah, ini adalah pelajaran kita. Mungkin kita disuruh mengerjakan sesuatu yang mungkin menurut kita, aduh ini pekerjaan yang remeh. Saya ini kan kalau di kantor ini saya direktur. Kok di sini cuma disuruh jadi penerima tamu. Sepertinya pekerjaan atau pelayanan yang tidak pantas buat kita. Tapi inilah
yang membentuk karakter kita. Apakah kita cukup rendah hati mau melakukannya? Saya ingat ini, Pak Benny Chung, ya, saya sebut namanya. Ini orang top di kantornya, tetapi dia mau menjadi penerima tamu. Ini kan luar biasa. Luar biasa kalau menurut saya. Disinilah kita dibentuk. Hati kita dibentuk, karakter kita dibentuk. Gesekan-gesekan yang terjadi itu juga membentuk kita. Bapak Ibu, di gereja kita juga bisa mendapatkan pengalaman bersosialisasi, berorganisasi. Dengan Bapak Ibu bergabung, ikut di dalam pengurusan gereja. Mungkin menjadi deacon, menjadi ketua komisi. Bapak Ibu mulai belajar berorganisasi. Ini merupakan satu keuntungan. Saya ingat ketika saya baru mau masuk di Kalbe Farma, ketika itu saya dipanel, diuji oleh 4 direktur. Dan saya baru lulus 3 tahun. Baru lulus 3 tahun itu. Ya. Dan pertanyaannya yang tidak saya duga itu adalah, salah satu dari 4 direktur itu bertanya, kalau nanti kamu diterima di sini sebagai accounting manager, apakah kamu mampu untuk mengatur anak buah kamu? Karena mereka udah tua-tua. Mereka udah belasan tahun kerja di sini. Kamu masih muda. Baru 3 tahun lulus. Kamu mampu nggak memimpin mereka? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Tetapi puji Tuhan waktu itu saya berkata, Pak, saya akan coba. Karena saya juga punya pelayanan. Saya punya persekutuan doa. Pengurusnya ada 40 orang. Waktu itu jemaatnya atau yang hadir di persekutuan doa bisa mencapai sampai 150 orang. Pengurusnya anak-anak muda. Ya, masih mahasiswa. Ada, kalau kami kumpul semua 40 orang. Saya katakan, dan semua bisa berjalan dengan baik. Saya ketuanya. Oh bagus kalau begitu. Berarti kamu udah punya pengalaman sebagai pemimpin. Ya. Dan akhirnya mereka terima saya. Sekalipun saya masih muda, mereka percaya pengalaman saya di dunia rohani itu mungkin nanti akan membantu saya. Dan ternyata betul. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi gereja itu adalah sekolah di mana kita bisa belajar bermacam-macam hal. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh. Dan salah satu tempatnya adalah di gereja. Karena itu adalah sekolah kita. Dan yang keempat, gereja itu juga bisa merupakan ladang pelayanan lokal kita. Sebelum kita melayani keluar, sebaiknya kita ditempa dulu di dalam gereja. Melayani tubuh Kristus terlebih dahulu. Saya bacakan ayatnya, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di dalam gereja kita bisa mempraktekkan karunia kita, bakat kita untuk saling melayani. Ya, mungkin di sini saya juga melihat ada dokter yang kadang-kadang
memberikan pelayanan pengecekan kesehatan dan segala macam. Ini suatu hal yang baik, yang bagus sekali. Ya, ada pelayanan mungkin kunjungan ke rumah-rumah juga. Bapak Ibu, di dalam gereja inilah kita bisa mengeluarkan atau mempraktekkan karunia-karunia kita, ya, untuk melayani sesama kita. Jadi gereja itu bisa kita bayangkan atau kita anggap sebagai ladang pelayanan lokal kita sebelum kita pergi keluar gereja. Kita ditempa dulu di gereja ini. Oleh karena itu, pertama, jangan tinggalkan gereja. Tentu sekarang ini kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Kita belum bisa berkumpul offline. Tapi nanti kalau pandemi sudah lewat, saya mengajak semuanya, mari kita kumpul lagi, kita rame-rame lagi, dan kita kembangkan semua talenta kita, bakat kita, dan semuanya seperti yang firman Tuhan inginkan. Jangan tinggalkan gereja, carilah gereja yang cocok dan tertanamlah di situ, bertumbuhlah di situ. Mulailah bertumbuh, pelajari firman Tuhan bersama-sama. Mulai ambil bagian dalam melayani jemaat. Jemaat yang lain di dalam wadah yang sudah ada di gereja. Yang ketiga, jangan mudah kecewa. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sama seperti diri kita sendiri juga tidak sempurna. Jangan kita hanya minta gembala sidang kita sempurna, pengurus gereja sempurna, staf semua harus sempurna. Tapi ingatlah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita pun tidak sempurna. Jadi kalau ada salah-salah sedikit, ya udahlah. Ya, di mana-mana juga kita akan cari sama juga. Bapak Ibu juga akan ketemu juga hal yang sama. Ya udah, ini merupakan satu pembelajaran buat kita. Terima dengan hati yang lapang dan biarlah kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang tadinya mungkin ada orang lain yang salah, mungkin dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kita doakan supaya dia juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah pandang kepada Tuhan Yesus saja. Saya pribadi juga mengalami, kalau mau pakai perasaan, mungkin sudah lama saya tidak pernah ke gereja lagi. Mungkin sudah lama saya tinggalkan Tuhan. Karena saya melihat hamba Tuhan ini begini, melihat hamba Tuhan ini begini, melihat jemaat ini begini. Kalau kita lihat itu, mungkin kita akan mundur. Tetapi yang saya lakukan adalah saya pandang Yesus. Yesus yang memanggil saya. Selama dia tidak membuang kita, kita jalan terus bersama dia. Ya. Dan semua orang-orang lain yang memang betul mungkin mereka salah, itu juga sama dengan kita. Mereka juga sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Biarkan mereka bertumbuh. Tuhan yang akan berurusan dengan mereka, mempertumbuhkan mereka. Sama seperti kita juga belum sempurna. Kita juga banyak salahnya. Kita juga pernah mungkin melukai orang lain. Hanya saja kita mungkin tidak sadar. Tapi mari kita memakai satu kerinduan yang lain. Setelah pandemi COVID-19 ini selesai, mari kita kumpul sama-sama. Kita mulai mengembangkan semua karunia-karunia kita. Kiranya Bapak Ibu firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap puji dan syukur limpah terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami melekat kepada tubuh Kristus dan tidak terlepas daripadanya. Karena di dalam tubuh Kristuslah kami akan dibentuk dan kami akan bertumbuh bersama-sama, disempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bentuk kami, pribadi lepas pribadi. Dan juga kami sebagai satu tubuh Kristus. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semuanya ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Allah yang telah disampaikan melalui pendeta Erik Kunarto telah menjadi berkat besar bagi kita semua. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita sebagai jemaat, biarlah saudara-saudara kita mendapatkan perspektifnya dan Tuhan berbicara kepada kita semua. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk semua pelayanan yang telah dilakukan melalui Zoom selama 1 minggu. Dan setiap minggunya saudara-saudara, dan kami berharap agar saudara-saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Pada hari Senin saudara-saudara kita akan memulai sebuah program pelajaran yang kita sebut sebagai Winning the Battle, yang dimulai pada hari Senin jam 7 malam. Itu biasanya berlangsung selama kira-kira 35 sampai 40 menit dan akan sangat berguna bagi kita semua. Semua berlangsung via Zoom. Dan saudara-saudara bisa mendapatkan linknya nanti melalui call center kita. Dan kita juga akan melakukan saudara-saudara doa yang kita sebut sebagai Zoom prayer. Itu dilakukan pada hari Selasa, setiap hari Selasa jam 7 malam. Lalu doa subuhnya besoknya setiap Rabu pada pukul 4 pagi, 4.45 pagi. Ya, jadi jam 4.45 pagi selalu kita mengadakan doa subuh. Dan saudara-saudara pada hari Kamisnya kita ada waktu untuk podcast ya, pada hari Kamis jam 7 malam kita ada penayangan khusus podcast untuk berbagai topik juga. Dan saudara-saudara pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu saudara-saudara doa pagi kembali dimulai pada jam 4.45 pagi ya. Dan kami berdoa supaya saudara-saudara bisa ikut serta dengan berbagai tema yang terkait dengan ketentraman hati. Dan biarlah saudara-saudara bisa bergabung bersama-sama baik pada hari Rabu juga pada pagi hari, hari Sabtu juga pagi hari. Saudara-saudara, nomor call center kita adalah 0812-9863-4009. Dari situlah saudara-saudara akan mendapatkan berita kalau saudara-saudara ingin mengikuti terus kegiatan-kegiatan kami. Saudara-saudara, sekianlah pengumuman dari kami dan kita akan berdoa untuk persembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pemikiran dan pembahasan yang telah kami dengarkan dari firman Allah. Biarlah itu menjadi berkat besar bagi kami. Dan juga Tuhan mengingatkan kami tentang apa yang sepatutnya kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya pada waktu kami sekarang berespons terhadap semua itu dengan rasa syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang akan memberkatinya, supaya Engkau sendiri yang akan terus-menerus membuka jalan pada masa di mana kesulitan-kesulitan bisa terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, di layar Bapak Ibu sudah tampil QR Code untuk persembahan dan nomor rekening untuk persepuluhan. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara telah bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, saudara-saudara, kami mengajak saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada sepanjang minggu ini via Zoom maupun Church Online dan YouTube. Dan saudara-saudara, jangan lupa sekali lagi besok ya Winning the Battle. Dan kita percaya bahwa itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan jangan lupa silakan klik tautan yang ada di kolom chat atau yang ada di deskripsi video di YouTube. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetaplah semangat, jadi berkat di masa sulit. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. God bless.